Setelah melakukan pengukuran praktikum, pengukuran chord dan besar frekuensinya serta pengukuran panjang kolom udaranya, maka kita masukkan dalam sebuah tabel seperti ini. Nah, frekuensi yang kita ukur itu kan ada dua jenis sebenarnya. Di frekuensi saat gelas tidak dipegang dengan dipegang lain kita gunakan untuk mencari persamaan umum, yaitu frekuensi yang tanpa dipegang. Nah, sedangkan frekuensi yang dipegang itu hanya untuk membandingkan saja. Jadi kalau yang dibuat grafik itu adalah antara nada ke dengan frekuensi tanpa dipegang. Ini misal saya berikan contoh untuk 15 nada, sedangkan kalian praktikum minimal 6 nada. Jadi minimal mendapatkan 6 nada. Dan nada ini tidak harus urut seperti ini, maksudnya tidak harus lengkap seperti ini. Jadi misal 6 nada itu tidak harus dari C sampai F gitu, tidak. Tetapi 6 nada itu boleh melompat, tetapi urutannya dari besar ke kecil atau kecil ke besar seperti itu. Karena kemungkinan tiap gelas itu berbeda-beda chord yang didapatkan, bisa karena tebalnya atau cara pemukulannya. Jadi kemungkinan bisa saja berbeda-beda. Alat pukulnya juga berbeda-beda. Ini semisal saya berikan 15 nada. Nah, kemudian kalau sudah dimasukkan pada tabel pengamatan, maka kita membuat dua buah jenis grafik. Itu grafik pertama adalah hubungan antara nada ke N dengan frekuensinya. Pertama-tama kita blok dulu. Kita blok antara nada ke N. Nah, nada ke N ini berurutan sesuai dengan chord yang lengkap nih. Jadi semisal kalian dapat nada pertama C, terus keduanya D, maka D itu nada ketiga. Jadi yang dipakai ada, meskipun dalam pengukuran kalian tidak ada C crash, maka ini C crash ini kita anggap tetap nada kedua. Jadi kalau kalian tidak memasukkan C crash, kalian hanya C dan D, maka C nada pertama, D itu nada ketiga. Jadi nada ke N ini berurutan sesuai nada lengkapnya, meskipun kalian tidak harus mengambil nada lengkap. Jadi boleh misal C, D, D crash, F gitu. Tetapi di sebelah nada ke-nya ini berarti tetap 1, 3, 4, 6 seperti itu. Nada ke-nya itu berurutan sesuai dengan urutan nadanya. Karena kita hubungannya antara nada ke dengan frekuensi, maka kita blok antara nada ke N dengan frekuensi. Pada keyboard kita kontrol nih, kita kontrol, kemudian kita blok antara nada ke N dan frekuensi. Kemudian kita akan mengubahnya dalam bentuk grafik. Kita klik insert. Nah, kita pilih yang scatter. Nah, ini adalah modelnya yang scatter. Jadi chartnya itu yang scatter XY atau bubble chart. Karena titiknya kita akan namanya itu fitting data atau meregresi antara titik-titik yang kita peroleh. Kemudian pilih yang ini, pilih yang scatter. Nah, setelah kita pilih yang scatter, klik, maka muncul chart seperti ini. Chartnya akan muncul atau grafiknya akan seperti ini. Nah, ini titik-titik ini adalah data yang kita peroleh. Minimal 6 titik yang kita peroleh dari pengukuran. Kita ping atau kita regresikan. Nah, untuk nada ke N dengan frekuensi, maka kita regresinya itu adalah eksponensial. Jadi kita klik pada bubble-nya atau pada titiknya ini, kemudian di klik kanan ya, jadi kanan, pilih add red trend line. Nah, pada trend line ini kan ada eksponensial, linear, logaritmik, polinomial, power, moving average. Nah, kita pilih yang eksponensial. Jadi kita membuat dua buah grafik antara nada ke N dengan frekuensi dan nada ke N dengan panjang kolom udara. Nah, nada ke N dengan frekuensi ini kita pilihnya adalah trend line, opsionalnya itu adalah eksponensial atau regresinya itu eksponensial. Oke.
Kemudian jangan lupa klik display equation. Nah, ini equation itu adalah ini persamaan umum pada nada gelas yang kalian miliki. Jadi setiap gelas memiliki eksponen equation yang sendiri-sendiri. Nah, akan timbul seperti ini. Jadi gelas yang saya gunakan itu akan menghasilkan nada Y sama dengan 239,94 eksponen di pangkat 0,0549. Nah, ini jadi jangan lupa diklik. Jadi diklik ini equationnya, display equation sama R square-nya atau R kuadratnya. Nah, R kuadratnya juga diketikkan. Sebenarnya fungsinya di sini R kuadrat ini menunjukkan regresi yang kita peroleh. Dengan dua. Nah, jadi regresi yang kita peroleh itu bagus atau tidak, jadi akurat atau tidak. Maka R-nya tadi harus kita masukkan juga. Misalnya kita dari awal, maka di klik kanan add trend line, yang eksponensial, kemudian display equation dan display R kuadratnya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi fitting data kita hadapi seperti ini. Ini sebenarnya nanti akan akurat bila mendekati satu, tapi tidak apa itu hasilnya seperti ini. Nah, bagian Y ini kita ubah menjadi F karena kita dan rumusnya rumus frekuensi, dan bagian N ini X ini, di sini kan ada X, kita ubah menjadi N. Nah, maka nada ke frekuensi ke ini adalah rumus N dari kelas kita, maka yang dimasuk ya. Jangan lupa pada chart detailnya di sini nanti diberi keterangan di grafik apa namanya. Jadi kan kita membuat dua jenis grafik ya, grafik nada ke N dan frekuensi. Untuk cara yang nada ke N dengan panjang kolom udara sebenarnya sama, jadi sama-sama kita blok. Saya blok dari nada ke N dengan kontrol. Nah, kemudian dipilih scatter lagi. Nah, yang membedakan, saya tumpuk di sini, yang membedakan antara nada ke frekuensi dan nada ke panjang kolom udara adalah trend line-nya. Jadi klik kanan add trend line, trend line, klik kanan add trend line, kemudian pilihnya yang linear. Jadi karena hubungannya dia linear di display equation dan R kuadratnya, maka diperoleh seperti ini. Jadi perbedaannya adalah pada persamaannya. Jadi kalau dengan frekuensi itu eksponen, sedangkan nada ke N itu adalah bentuknya linear. Sama dengan yang eksponen tadi, maka Y-nya diubah menjadi frekuensi karena kita mengukur frekuensi ke frekuensi, dan X-nya kita ganti jadi N seperti ini. Ini rumus dari nada ke N dan panjang kolom udara. Dan dalam persamaan adalah bagian ini, gitu. Jadi bagian F sama dengan 239,94 pangkat 0,0549 N. Ya, terakhir kalau sudah dibuat grafik ya, jadi kan urutannya langkah kerjanya setelah praktikum, kemudian dibuat grafik dua jenis ya. Jadi grafik antara nada ke N dengan frekuensi dan nada ke N dengan panjang kolom udara. Kemudian nanti seperti ini. Jadi contoh grafiknya seperti ini, diberi judul, kemudian sumbu ya, X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Jadi sumbu X kita ambil nada ke N semua, sedangkan sumbu Y-nya bisa frekuensi, bisa panjang kolom udara. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah mengisi pertanyaan. Jadi untuk membuat laporan, pertanyaannya diisi di sini, dan terakhir kesimpulan. Sekian penjelasan untuk praktikum gelombang bunyi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.